Selamat datang di kanal Spice, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@stphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Panjang, tapi sebetulnya kita hanya melihat sebagian kecil saja dari cerita Esther ini. Jadi memang salah satu uniknya menurut saya dari kita melihat kitab-kitab cerita seperti ini di dalam Alkitab, ialah untuk melihat cerita ini secara keseluruhan. Betul nggak ya? Untuk kita melihat cerita ini secara keseluruhan, dan untuk melihat juga nanti kita mundur lagi dan melihat bagaimana Allah bekerja di dalam kitab ini. Kitab yang tadi Hari juga sudah bilang tidak ada nama Allah di dalamnya. Luar biasa, saudara-saudara. Dan kita akan melihat hal itu di dalam kitab Esther. Pertama-tama mungkin saya kepingin tanya, siapa yang pernah baca kitab Esther? Yang ikut KTB pasti pernah. Atau mungkin pernah baca sebagian dari kitab Esther, tetapi kalau misalnya kalian hanya baru baca sebagian dari kitab Esther, saya boleh sarankan untuk membaca semuanya. Ya. Karena sekali lagi, cerita dari kitab Esther ini secara utuhnya penting sekali untuk kita ketahui, dan juga nanti kita akan melihat bagaimana cerita ini juga adalah cerita yang sangat penting di dalam sejarah keselamatan orang Israel dan juga sejarah keselamatan kita. Jadi bukan hanya orang Israel, tetapi juga kepada kita yang hidup 2000 tahun, 3000 tahun setelah cerita ini. Kita berdoa dulu dan kita akan minta pimpinan Tuhan sebelum kita melihat bagian ini. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, dan kami memohon kepadamu supaya Engkau saja yang ada di tengah-tengah kami, Engkau yang boleh berbicara kepada kami, dan Engkau ya Bapa yang boleh berfirman kepada kami. Biarlah kiranya Engkau pakai kata-kata yang keluar dari mulut saya yang begitu terbatas ini ya Tuhan, untuk berbicara apa yang menjadi rencana kehendak Tuhan di dalam kehidupan bangsa pilihan Tuhan dan juga di dalam kehidupan kami pada saat ini. Tuhan tolong bantu kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi kalau misalnya kita membaca kitab ini as is, ngerti ya? Kalau dibilang as is gitu ya, di dalam bahasa Inggris, apa adanya, boleh dikatakan, kita akan mengambil beberapa kesimpulan yang sebetulnya bukan menjadi kesimpulan yang benar dari kita membaca kitab ini. Contohnya, misalnya, banyak yang sesudah membaca kitab ini mengambil kesimpulan bahwa kitab ini adalah kitab yang berbicara mengenai gerakan feminisme. Kita sudah baca ya di pasal 1 ya. Bagaimana si Ratu Wasti itu berani untuk melawan perintah daripada rajanya. Jadi nggak heran, saudara-saudara, kalau misalnya kita melihat literatur dari kitab-kitab Esther, banyak yang berbicara soal gerakan feminisme. Jadi ini asal-muasal gerakan feminisme di dalam sejarah bangsa Israel, boleh dikatakan. Dan karena kitab ini diambil dari nama seorang perempuan, ya, hanya ada 2 ya di dalam perjanjian lama ya yang diambil dari nama perempuan, siapa aja? Esther, dan satu lagi apa? Satu lagi Ruth, betul, Ruth, ya, Esther dan Ruth. Jadi dianggap ini betul-betul memperjuangkan hak-hak perempuan. Ada juga orang yang mengambil kesimpulan mengatakan bahwa setelah membaca kitab ini, mereka melihat bagaimana pelajaran kalau misalnya seorang laki-laki tidak bisa mengontrol istrinya. Karena di sini kita bisa melihat bagaimana si raja, siapa namanya? Ahasiweros, itu nggak bisa mengontrol istrinya. Begitu loh. Oke? Jadi bisa aja diambil kesimpulan seperti itu. Ada lagi yang mengambil kesimpulan bahwa raja yang berkuasa itu sebetulnya tidak mempunyai power apa-apa. Jadi dia menguasai 127 provinsi atau daerah dari India sampai ke utaranya dari Afrika, boleh dikatakan. Begitu powerful, tetapi dia
nggak berkuasa apa-apa di rumahnya. Oke? Bisa seorang mengambil bahwa ini adalah pelajaran daripada kitab Esther. Ada juga yang mengambil pelajaran dari kitab Esther dengan mengatakan bahwa apa? Hati-hati terhadap alkohol. Karena tadi si raja kita lihat kebanyakan minum anggur dan pada akhirnya melakukan sebuah keputusan-keputusan atau mengambil keputusan-keputusan yang bodoh, boleh dikatakan. Dan juga banyak yang lain yang belajar dari kitab Esther bahwa ini adalah cerita yang bagus dengan plot, dengan endingnya bagus, dan juga dengan ada dramanya dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya kalian mengharapkan saya mengambil kesimpulan-kesimpulan seperti itu, sorry, you come to the wrong place. Oke? Ini bukan tempat yang tepat menurut saya untuk melihat hal-hal tersebut. Kita akan melihat di dalam khotbah-khotbah minggu di Spice, kita akan melihat bagaimana ketika kita membaca kitab Esther, kita dapat melihat bukan hanya secara dengan lensa mikroskopik, melihat cerita itu secara detail, tetapi dengan lensa yang besar, makroskopik boleh dikatakan, untuk melihat keseluruhan daripada cerita ini. Oke? Jadi sekali lagi bukan hanya melihat detailnya, oke? Bisa kita melihat detailnya, tetapi kita mundur untuk melihat secara keseluruhan dari cerita-cerita ini. Karena sekali lagi, dunia kita di mana kita hidup itu diisi dengan berbagai macam hal yang mana orang mencoba mencari solusi praktis daripada kebutuhan kita. Betul nggak? Ya. Jadi kalau lapar, makan apa? Mie instan. Karena apa? Kalau misalnya masak kan lama. Harus pergi ke pasar, beli daging, olah ini, olah itu, dan lain sebagainya. Jadi solusinya apa? Indomie. Gitu loh. Walaupun ada beberapa Indomie jenisnya yang bahaya ya, hati-hati ya. Oke? Tetapi solusinya apa? Indomie. Oke? Telepon kita, oke? Itu adalah solusi daripada kepingintahuan kita akan informasi. Nggak tahu apa-apa, sekarang tanya siapa? Google. Oke? Padahal istri ada di sebelah, suami ada di sebelah, begitu loh. Tetapi Google, tanya kepada Google. Kalau nggak tahu kerjakan apa, pergi kemana? YouTube. Lihat orang kerjainnya seperti apa. Betul nggak? Dan itu instan. Langsung. Oke? Solusinya, jawabannya seperti itu. Nah, saya kepingin mengajak kita, untuk kita nggak melihat cerita dari Esther itu dengan rinci, dengan detail. Memang gampang untuk kita melihat hal tersebut. Tetapi untuk kita mundur dan melihat bagaimana rencana Allah di dalam keselamatan orang Israel dan juga di dalam keselamatan kita loh, di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebetulnya ada di dalam cerita Esther. Ngerti ya maksud saya ya? Jadi itu yang akan menjadi fokus kita, fokus pembelajaran kita akan kitab Esther. Dan uniknya, oke, kitab Esther ini adalah kitab yang cukup foreign sebetulnya dari kita, cukup asing dari kita. Oke? Pertama-tama kitab ini ditulis kurang lebih sekitar atau kejadian daripada kitab ini sekitar 2.500 tahun sebelum waktu kita sekarang ini. Oke? Jadi kurang lebih kejadiannya 500 tahun sebelum kelahiran daripada Tuhan Yesus. Jadi kurang lebih ini adalah sekitar 100 tahun ketika orang Israel pada waktu itu, kalau kalian tahu, setelah Salomo kan kerajaan terpecah menjadi dua kan, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara berdosa dan pada akhirnya dibuang ke pembuangan ke daerah yang namanya Asyur. Dan kerajaan selatan juga terus berdosa, nggak belajar dari saudaranya kerajaan utara. Dan pada akhirnya kerajaan selatan itu dibuang ke daerah yang namanya Babilonia. Oke, dan ini kurang lebih 100 tahun setelah pembuangan ke Babilonia. Dan pada waktu itu Babilonia sudah tidak berkuasa lagi dan digantikan oleh Persia. Jadi daerah yang sekarang itu, kalau kita bicara daerah Persia, sekitar daerah negara Iran dan Irak. Kurang lebih seperti itu. Dan orang Israel itu tersebar pada waktu itu, pada zaman pembuangan, tersebar di berbagai macam daerah. Termasuk juga di daerah Persia. Dan yang luar biasa, mereka ada di dalam pembuangan bukannya terjajah ya. Kalau kita pikir pembuangan itu adalah daerah jajahan, daerah di mana mereka itu nggak bisa melakukan apa-apa.
tetapi mereka bisa melakukan apa-apa. Mereka bisa beraktivitas, bekerja, mereka bisa beragama, mereka bisa mempraktekkan keagamaan mereka, dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Walaupun kita tahu ya, seperti yang tadi kita baca, bahwa Mordekai sendiri itu masih takut sebetulnya untuk menunjukkan identitas daripada bangsanya ketika dia bicara kepada Esther. Dan kita, kalau misalnya kita tinggal di Indonesia, kita tahu mengenai hal itu tentunya. Oke? Dan kitab Esther berbicara mengenai sebuah ancaman eksistensi, boleh dikatakan, dari keberadaan orang Israel pada zaman itu. Jadi kalian bisa bayangkan, orang Israel tersebar di berbagai macam tempat, oke? Dan mereka tidak ada di tanah perjanjian, dan sekarang ada ancaman terhadap keberadaan mereka yang ada di pembuangan. Luar biasa, saudara-saudara. Ini betul-betul menegaskan kepada kita bahwa bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang memelihara mereka. Ini lokasinya jauh loh dari tanah perjanjian, dan banyak pada waktu itu ketika mereka percaya kepada agama mereka, mereka percaya kalau misalnya Allah itu adalah Allah yang hanya berkuasa di satu teritori, satu daerah. Jadi misalnya Allah Eastwood ada, Allah Remington ada, Allahnya di Kellyville ada, begitu loh. Itu semua beda-beda. Dan masing-masing Allahnya itu nggak berkuasa terhadap Allah lain, atau nggak berkuasa di daerah lain. Jadi ini very interesting, karena mereka pada waktu itu ada di pembuangan, dan kita melihat bagaimana mereka percaya kalau misalnya Allah itu adalah Allah yang berkuasa atas semua teritori, semua daerah, dan dia adalah Allah yang bekerja di dalam daerah-daerah lain, di dalam kehidupan bangsa lain, bahkan di dalam kehidupan si bangsa Persia dan kepemimpinannya. Luar biasa ya menurut saya. Cerita ini adalah cerita yang luar biasa. Tetapi menurut saya, yang paling luar biasa ialah untuk kita bertanya, cerita 2.500 tahun sebelum kita, apa hubungannya dengan kita? Apa hubungannya dengan kita yang hidup pada zaman ini? Oke, itu yang akan saya lihat, itu yang akan kita lihat di dalam khotbah-khotbah kita di Spice di sini. Nah, kita akan lihat pasal 1 dan pasal 2 hari ini. Ada dua hal yang akan kita lihat. Yang pertama, ini semuanya dimulai dengan pesta. Dengan pesta, oke? Tuan rumah daripada pesta ini siapa? Coba lihat Alkitab kalian. Buka Alkitab kalian, pasal 1, ayat 1. Tuan rumah dari pesta ini siapa? Namanya siapa? Raja Ahasiweros. Dan dia bukan hanya raja yang menguasai satu pulau, satu daerah, oke? Tetapi dia raja yang menguasai 127 daerah. Mulai dari India sampai ke daerah Ethiopia sekarang. Kurang lebih di sekitar Afrika Utara, begitu ya. Dan lokasinya pada waktu itu ada di sebuah benteng yang namanya Benteng Susan. Dalam bahasa Inggris, Susa. Oke. Dan Raja Ahasiweros berkuasa atas daerah yang disebut sebagai daerah Media dan Persia. Jadi Media dan Persia di ayat 3. Perhatikan. Dan ini adalah daerah kekuasaan yang luas, boleh dikatakan, dengan pusatnya di daerah Media dan Persia. Jadi boleh dikatakan si Raja Ahasiweros ini seperti pemimpin negara adidaya, superpower, ya, yang mana dia berkuasa terhadap semua daerah. Dan yang luar biasa, raja ini adalah raja yang cukup berhasil. Karena apa? Karena baru dalam tahun pemerintahannya yang keberapa? Ketiga, perhatikan nggak? Dalam tahun pemerintahannya ketiga, dia udah bisa berhasil bikin pesta. Dan ini pestanya adalah pesta dari antara segala pesta. Oke, ini bukan hanya pesta yang berlangsung 1 hari atau setengah hari. Kalau kita kan diundang oleh teman kita, ada housewarming dan lain sebagainya. Itu pestanya cuma berapa lama? Paling 2 jam, 3 jam, gitu ya. Walaupun ketika kita housewarming di rumahnya Livia, pestanya sampai 5 jam kurang lebih, oke? Karena ada acara baking dan lain sebagainya. Nah, tetapi saudara-saudara, ini adalah pestanya itu bukan hanya sekedar setengah hari, 1 hari, tetapi ini adalah pesta yang pertama-tama 180 hari. 6 bulan. Perhatikan ayat 4. Dan raja pada waktu itu
melakukan pestanya untuk apa? Mempertontonkan kekayaannya. Dan setelah itu selesai, dia masih adakan pesta lagi. 7 hari dikatakan. Di mana dia undang bukan hanya orang-orang terpilih, kalau misalnya yang 180 hari itu orang-orang terpilih, tetapi dia undang semua penduduk daripada benteng Susa tersebut. Istananya aja nggak cukup. Harus pergi keluar ke lapangan. Wine atau anggur itu dan semuanya makanan berlimpah, boleh dikatakan. All you can eat, all you can drink. Bayangin coba kalian. Ini betul-betul pesta ini menunjukkan betapa dia mampu, betapa dia sanggup, betapa dia kaya. Dan yang luar biasa, pesta ini sebetulnya harusnya menunjukkan betapa dia berkuasa. Tetapi kita lihat apa yang terjadi. Ya enggak? Di ayat yang ke-10, perhatikan, pada hari yang ke-7, ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, itu maksudnya adalah keadaan drunk. Oke. Ini bukan sober lagi, tetapi ini ketika dia drunk, di mana keadaan, di mana anggur itu membuat hati senang, begitu ya. Saya nggak tahu di sini yang suka minum wine atau minum alkohol, pernah nggak sampai keadaan seperti itu? Kayaknya, aduh, kalau misalnya lagi susah minum wine aja, minum alkohol, tiba-tiba hatinya senang, begitu ya. Ini kurang lebih keadaan seperti itu, oke? Dan dia membuat sebuah keputusan yang bodoh pada saat yang mabuk. Jadi, raja ini adalah raja yang kaya, dia raja yang berkuasa, tetapi dia adalah raja yang bodoh, yang sombong dan bodoh. Dia panggil ratunya, Ratu Wasti, untuk kasih lihat kecantikan daripada ratu ini di depan tamu-tamunya. Kelihatannya ratu ini karena ini adalah istrinya, mungkin ini menjadi semacam kayak propertinya dia pengen tunjukkan juga begitu loh kepada orang-orang yang pada waktu itu datang. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ratu Wasti di sini? Dia menolak dan rajanya marah pada waktu itu. Rajanya marah. Dia tanya pembesar-pembesarnya yang juga bodoh juga, saudara-saudara, oke? Dan mungkin mabuk juga, oke? Dan mereka menyarankan agar raja itu pada waktu itu mengeluarkan sebuah titah. Jadi ini adalah sebuah decree, kurang lebih. Karena mereka takut kalau misalnya istri-istri mereka daripada si pembesar-pembesar ini juga akan berlaku seperti Ratu Wasti. Mereka takut. Kalau misalnya dipanggil oleh suaminya, ogah begitu lo datang. Apa isi titahnya? Perhatikan ayat 19. Yaitu Ratu Wasti dilarang menghadap Raja Ahasveros dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya, saudara-saudara. Gawatnya, bodohnya daripada raja ini di ayat 19, bahwa titah ini bukan hanya sekedar titah, bukan hanya sekedar perintah, tetapi dimasukin ke undang-undang. Undang-undang Persia dan Media yang nggak bisa dicabut. Jadi ini semacam kayak undang-undang dasar kita gitu, yang nggak bisa dicabut, saudara-saudara. Dan yang luar biasa ialah sesolid apapun pada akhirnya keputusan manusia. Jadi sebetulnya kalau kita lihat keputusan si raja ini adalah semacam kayak keputusan final gitu ya. Susah ini untuk dicabut. Bagaimana dia mencabut si raja aja nggak bisa. Tetapi di sini kita bisa melihat bagaimana Allah adalah Allah yang sanggup untuk melakukan hal tersebut. Jadi ketika ada sebuah keputusan yang sudah solid di tangan manusia, kita melihat bagaimana Allah sanggup untuk bekerja di dalam situasi ini untuk menggenapi rencananya. Luar biasa, saudara-saudara. Ini satu pelajaran daripada apa yang kita bisa lihat. Raja membuat keputusan yang bodoh, keputusan yang solid, keputusan yang nggak bisa dirubah-rubah lagi, tetapi Allah bisa bekerja di dalam hal tersebut untuk menggenapkan rencananya. Allah sanggup untuk bekerja di dalam situasi seperti ini untuk betul-betul menggenapkan apa yang menjadi rencananya dari awal. Rencana dari awal loh, saudara-saudara. Ketika dunia ini diciptakan, nggak ada yang bisa menghalangi karya Allah di dalam kehidupan manusia. Dan disinilah titik parti ini berakhir. Oke. Sekali lagi, mudah bagi kita untuk berbicara dan mengatakan bahwa
pelajaran dari semuanya ini ialah hati-hati untuk kita terhadap wine gitu, terhadap alkohol begitu ya. Tetapi bukannya itu sebetulnya. Sangat bisa aja saudara-saudara kita mengambil pelajaran seperti itu, tetapi itu bukan pelajaran utamanya gitu. Oke, pelajaran utamanya ialah untuk melihat bagaimana Allah adalah Allah yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya, untuk mendatangkan keselamatan bagi umatnya. Itu yang pertama. Yang kedua yang bisa kita lihat dari bagian ini, di pasal yang kedua, itu adalah mengenai kontes kecantikan Persia beauty pageant begitu kurang lebih ya, kalau misalnya kita bisa terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Karena Raja Ahasiweros yang bodoh ini dan udah kepalang tanggung boleh dikatakan untuk mengeluarkan titah, maka dia pusing 7 keliling gitu loh, bagaimana caranya untuk memikirkan solusi daripada kebodohannya ini. Dan apa yang dia lakukan? Pada saat itu dia baru sadar kalau misalnya hidupnya pada saat itu, ketika dia mengeluarkan titah tersebut, bahwa ratu itu nggak boleh datang kepada dia, hidupnya ternyata sepi ya. Karena nggak ada istri. Oke? Nggak ada istri. Maka di ayatnya yang kedua, dari pasal 2, perhatikan. Biduanda, saya juga baru pernah dengar kata ini, pembantu dan asisten pribadi raja, datang dan kasih tahu sebuah ide. Bagaimana kalau kita mengadakan Miss Persia Pageant, begitu, kontes kecantikan Persia, ya semacam kayak kalau sekarang ini Persia Got Talent, begitu loh kurang lebih atau bagaimana? Cari deh seorang yang cantik, yang berbakat, yang bisa gantikan Ratu Wasti. Dan disinilah sang raja pada waktu itu ketemu Esther. Perhatikan pasal 2 ayat 5. Pada waktu itu di dalam benteng Susan, seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kish, seorang Benyamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu dan bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Cocok ya? Oke? Masih gadis, perawakannya elok, cantik parasnya, kurang apa lagi? Begitu loh, terhadap Esther atau Hadasa ini. Dan Tuhan bekerja secara luar biasa untuk menggunakan keelokan, kecantikan daripada Esther atau Hadasa untuk membawanya ke dalam singgasana raja dan untuk menggenapkan rencana Tuhan nanti pada akhirnya. Seringkali kita nggak terpikir ya, bagaimana Tuhan bisa menggunakan talenta, bisa menggunakan kecantikan, bisa menggunakan kegantengan untuk membawa orang kepada Allah. Seringkali kita nggak pikir. Cantik bisa apa sih istilahnya di dalam kerajaan Allah? Betul nggak? Seringkali kita pikir seperti itu. Ganteng bisa apa sih? Cuma jual tampang begitu di dalam kerajaan Allah. Tapi yang luar biasa, Allah bisa menggunakan itu semua untuk menggenapkan rencananya. Berapa banyak ibu-ibu yang datang kepada Kristus ketika datang dan melihat ke KKR yang bicara itu adalah seorang pengkhotbah yang ganteng. Berapa banyak coba? Berapa banyak yang melihat bahwa oke, ini pengkhotbahnya ganteng atau penyanyinya ganteng dan mereka datang begitu loh karena itu. Jadi saya nggak mau underestimate hal-hal seperti itu. Kita pikir seringkali apa sih gunanya gitu ya? Suara bagus, benar nggak? Tampang keren atau cantik di dalam kerajaan Allah. Tetapi Allah bisa pakai itu. Dan dia sudah pakai Esther pada waktu itu untuk menggenapkan rencananya. Dan pada akhirnya loloslah Esther masuk ke dalam sekolah akademik kecantikan ini. Oke, di dalam kompleks kerajaan di ayatnya yang ke-8. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar, banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai.
Maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja, di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Di situ dia digembleng, dilatih mungkin untuk berjalan, dilatih mungkin untuk pakai kosmetik, pakai parfum, dilatih mungkin untuk bisa makan dengan baik, dengan royal manner, begitu loh kurang lebih. Dan bisa bergaul juga terutama dengan royals, dengan kaum ningrat, dan lain sebagainya. Dan setelah sekian lama, perhatikan ayat 9, maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke dalam bagian yang terbaik, di dalam balai perempuan. Jadi ternyata si Esther ini pada waktu itu, dia bukan hanya menggunakan keelokannya, kecantikannya, dia bukan hanya menggunakan semua yang talenta yang Tuhan sudah berikan kepada dia, tetapi dia memakai hubungan dia dengan Hegai ini, dengan bosnya pada waktu itu di dalam balai kecantikan ini, untuk dia bisa berelasi dengan si Hegai ini. Dan luar biasa saudara-saudara, bagaimana Hegai pada waktu itu bukan hanya sekedar melatih si Esther, tetapi dia sayang kepada si Esther. Luar biasa ya, menurut saya, karakter daripada Esther ini. Jadi ini bukan hanya sekedar jual tampang, begitu, tapi dia memang orangnya baik. Orangnya mau berelasi dengan semua orang. Kalau kita ingat cerita ini, kita ingat cerita apa? Yusuf ya, di rumah Potifar. Betul nggak? Kita ingat cerita Daniel yang disayang oleh Raja Darius. Kita melihat di sini pun bagaimana Esther disayang oleh Hegai untuk diorbitkan pada akhirnya jadi ratu. Kita bisa membayangkan kualitas yang dimiliki Esther. Bukan cuma cantik, tetapi dia memiliki kualitas karakter yang bagus sekali. Sehingga dia disayang oleh bosnya. Dan Mordekai pamannya mengangkat Esther, yang mengangkat Esther menjadi anak, mengingatkan dia untuk sekali lagi jangan kasih tahu identitasnya sebagai orang Yahudi. Karena bisa kacau rencananya kalau misalnya dia sampai kasih tahu. Dan singkat cerita, apa yang terjadi? Setelah 12 bulan dia ada di dalam sekolah kecantikan, sekolah pembinaan ini, maka dibawa Esther lah ke hadapan raja. Dan lihat ayat 17. Esther bukan hanya dikasihi oleh Hegai, maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh sayang kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Luar biasa ya. Kehidupan atau kepribadian daripada Esther bukan cuma cantik, tetapi dia bisa berbicara, dia bisa untuk berelasi, dan pada akhirnya dia disayang bukan hanya oleh bosnya, tetapi juga oleh raja di sini. Apa yang bisa kita pelajari dari semuanya ini? Ada 2 hal menurut saya. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa Allah ialah Allah yang berkuasa dan memelihara. Allah adalah Allah yang berkuasa dan memelihara. Sekali lagi, seperti yang tadi saya katakan, bahwa bangsa Israel tinggal jauh dari tanah perjanjian. Ya. Dan sekali lagi saya ingatkan bagaimana mereka percaya, orang-orang yang ada di Middle East pada waktu itu percaya, kalau misalnya satu daerah hanya bisa dikuasai oleh satu raja, satu Allah, satu ilah, begitu. Jadi konsep mereka hanya tahu bahwa Allah Yehova itu adalah Allah yang berkuasa di daerah Yehuda, daerah Israel, dan bukan di daerah-daerah lain. Tetapi ini ratusan kilometer dari tanah perjanjian. Pertanyaannya ialah apakah Allah masih menyertai mereka? Dan iya, dia masih menyertai mereka. Mereka tinggal pada masa di mana pemeliharaan Allah, nama Allah pun boleh dikatakan di dalam kitab ini nggak ada. Tetapi tangan Allah jelas
bekerja dan jelas nyata di dalam kehidupan bangsa ini. Bahkan juga melalui kejadian-kejadian yang sehari-hari, yang seringkali kita pikir, apa sih hubungannya sih? Ya nggak? Kejadian A atau kejadian B, apa sih hubungannya? Saya pergi makan misalnya di Eastwood atau saya pergi makan di Macquarie Center. Apa bedanya sih sebetulnya ketika saya belanja misalnya di Wright atau saya belanja di Kellyville atau di Castle Hill misalnya. Tetapi ternyata Allah itu bisa bekerja dari semuanya itu untuk mendatangkan rencananya, saudara-saudara, untuk menggenapkan rencananya. Seringkali kita melihat ya, bagaimana cerita-cerita dari kerajaan atau ningrat, kaum ningrat yang ada di Inggris misalnya, bagaimana mereka bisa disetir atau dilihat sikap mereka dari satu kejadian yang kecil gitu loh. Tetapi di sini kita bisa melihat bagaimana kejadian yang kecil Allah bisa pakai untuk membawakan rencananya yang jauh lebih besar. Dan Allah adalah Allah yang nggak meninggalkan bangsanya. Mereka pikir mungkin jauh dari tanah perjanjian, mereka udah terlalu jauh dari Allah. Dan mungkin Allah udah nggak peduli lagi nih Allah Yehova terhadap mereka yang ada di pembuangan. Tapi yang luar biasa, ialah Allah adalah Allah yang terus memelihara mereka. Buat apa? Supaya mereka bahagiakah? Supaya mereka menangkah? Allah memelihara mereka karena Allah sudah mempunyai rencana yang luar biasa besar untuk menyelamatkan bukan hanya mereka, tetapi menyelamatkan semua umat manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena keselamatan itu sekali lagi datang melalui bangsa Yahudi. Jelas sekali ketika Yesus pada waktu itu bertemu dengan perempuan Samaria di Yohanes pasal yang keempat. Dia berkata dengan jelas di ayatnya yang ke-22 bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Oleh karena itu Allah bekerja begitu loh melalui kehidupan bangsa Yahudi, keberadaan bangsa Yahudi untuk membawa Tuhan Yesus datang, dan pada akhirnya Tuhan Yesus membawa keselamatan bagi semua bangsa, semua orang boleh dikatakan di seluruh isi dunia. Dan yang luar biasa ialah keselamatan tersebut sekarang kita sudah bisa nikmati di dalam Tuhan Yesus. Jadi boleh dikatakan kita sekarang itu ditunggu gitu loh oleh Allah untuk apa? Untuk mengatakan dan untuk memproklamirkan mengenai kebaikan Dia dan kesetiaan Dia di dalam kehidupan kita. Kita nggak usah lagi menunggu keselamatan dari bangsa Yahudi. Keselamatan itu sudah ada di dalam kita. Yang kedua, saudara-saudara, yang kita bisa pelajari. Bagaimana kita bisa hidup bijaksana sebagai orang asing. Esther telah diberikan kecantikan dan Allah menggunakan itu untuk menyelamatkan umatnya. Luar biasa, seperti yang tadi saya katakan kan. Dan Esther dengan rendah hati melihat bahwa bagaimana dia adalah orang yang menggenapkan rencana Allah. Esther tahu tempat tinggalnya itu di tempat asing. Dia tahu tujuan daripada kenapa Allah membawa kejadian-kejadian ini di dalam kehidupan dia. Dia tahu kalau dia itu orang Yahudi, umat pilihan Allah. Dia tahu kalau misalnya Allah bisa memakai dia untuk menggenapkan rencananya. Ketika dia rendah hati dan ketika dia menyediakan diri. Dan itu juga yang harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Kita ini bukan orang yang terlalu spesial. Kita spesial di hadapan Allah, Dia menyayangi kita, tetapi maksudnya Dia menyelamatkan kita untuk apa? Untuk sebuah rencana yang spesial, begitu. Jadi itu yang menurut saya menjadi pelajaran yang luar biasa. Karena sekali lagi ya, bagaimana kita bisa bijaksana di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang tinggal di dalam daerah asing. Bukannya orang Indonesia tinggal di Australia, bukan. Itu bukan yang saya maksudkan. Tetapi ketika kita tahu identitas kita, bahwa kita hanya hidup sementara di dalam dunia ini, dan kita tahu identitas kita yang kekal itu ada di dalam kekekalan, kita tahu sekarang ini kita hidup sebagai orang asing. Oleh karena itu Petrus pernah berkata di 1 Petrus 2, dia katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, ayat 11, aku menasihati kamu supaya kamu
Sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi sekali lagi, bagaimana kita tahu identitas kita? Bagaimana kita tahu bagaimana kita seharusnya hidup di dalam dunia ini? Seperti Esther loh. Dan disitulah Allah bekerja untuk menggenapkan rencana keselamatannya bagi kita. Seperti apa, saudara-saudara, kehidupan kita pada saat ini? Kita ditantang, kita dipanggil untuk hidup sebagai berkat di tengah-tengah dunia yang asing ini. Dan biarlah kiranya firman Tuhan dari 2 pelajaran pada pagi hari ini bisa membawa berkat bagi kita. Mari kita berdoa sebelum kita nanti masuk ke dalam waktu Q&A. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Walaupun ini sepertinya hanyalah seperti buku sejarah dari 2.500 tahun yang lalu, tetapi kami melihat ya Bapa, bagaimana kebenaran daripada buku sejarah ini boleh berbicara kepada kami pada saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan buat keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang Tuhan sudah berikan, dan keselamatan itu sudah diberikan kepada kami. Tuhan, ajar kami ya Bapa, untuk kami bersyukur dan melihat kembali ke belakang bagaimana pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan dan tangan Tuhan yang begitu jelas di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan Kau boleh berbicara terus melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.